Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Pengantin Pengganti CEO Arogan, karya author Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma, bab 13. Usai menitipkan pada guru, Seno pamit dari sana, bergegas menuju kantornya. Sudah bos, nanti pulang jam berapa? Wahyu jemput atau gimana? Baru juga masuk, sudah ingat pulang. Biarin nanti menjadi urusanku, ujar Seno dingin. Wahyu pun terdiam, kembali fokus menyetir. Sampai di kantor, pria itu langsung menjadi pusat perhatian karyawan. Semua menunduk hormat memberi salam. Apa jadwalku hari ini? Yuk, tanya Seno menempati ruangannya. Ada meeting nanti jam 1 siang. Oh iya, untuk pembangunan di lokasi tempat proyek baru mendapat umpan balik dari penduduk. Sebagian warga ada yang bersikeras tidak mau menjual tanahnya. Gak mau tahu, kamu urus semuanya dan pastikan beres. Masalah harga bisa dipertimbangkan, ucap Seno terlihat fokus, menerima laporan. Yuh, tolong belikan kopi di Starbucks, yang Asian, dark latte. Cepat ya, mataku berat, otakku sudah susah konsentrasi, titah Seno setelah merasakan kantuk yang kembali melanda. Istri kecilnya benar-benar sukses membuat pria itu tersiksa. Ia tidak bisa membiarkan semua itu terjadi terus-menerus, bahkan berulang atau semua akan menjadi bumerang untuk dirinya. Gimana caranya bikin gadis itu takut padaku ya? Dia terlalu bebal, bahkan sepertinya siap kalau aku terkam. Gumam Seno mendadak pusing, memijat pelipisnya yang semakin berdenyut. Suara ketukan pintu menyadarkan lamunan sesaat pria itu. Sarah, sekretaris di kantor itu masuk setelah dipersilahkan. Ia membawa berkas yang harus ditandatangani atasannya. Maaf Pak, ini beberapa berkas yang harus Bapak cek dan Bapak tanda tangani, ujar Sarah sembari memperhatikan bosnya. Wanita berpenampilan seksi itu terlihat kalem, menyodorkan kemejanya. Seno segera meneliti, beberapa saat sebelum akhirnya membubuhkan coretan pena di tempat yang tertera nama terangnya. Bapak terlihat tidak baik-baik saja, apakah Bapak sakit? Tanya Sarah, demi meneliti penampilan atasannya yang tidak biasanya. Saya cukup baik, kalau sudah tidak ada urusan silahkan keluar, usir Seno dingin. Pria itu memang tidak suka basa-basi. Cukup lugas dan tegas dengan urusan yang ada. Jarang sekali menanggapi perempuan semenjak pacaran dengan Rara. Perempuan yang pernah menjadi partner bisnisnya di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengannya. Mungkin sekarang wanita itu sudah dipecat. Atau bahkan mengundurkan diri secara sepihak. Ngomong-ngomong soal Rara, Seno masih begitu sakit hati dengan kejadian yang ada. Walaupun strata mereka berbeda, namun cinta mereka tumbuh dengan baik. Hanya saja ia cukup terheran kenapa itu bisa terjadi. Kurang apa dirinya hingga Rara tega mengkhianati cinta mereka. Dia hamil anak siapa ya? Gumam Seno bertanya. Hari ini sama sekali tidak fokus bekerja. Rencananya pria itu akan mengemukakan hubungan resmi mereka dan mengadakan resepsi besar setelah sampai di kota. Tapi sungguh sayang, jangankan resepsi, pernikahan saja harus digantikan oleh perempuan belia yang masih belasan. Maaf bos, ini kopinya. Wahyu masuk ke ruangan dan memberikan cup kemasan sesuai pesanan. Terima kasih, kamu boleh keluar kembali bekerja, ucap Seno. Setelah menyeruput latte kesukaannya, serasa lebih baik. Sementara Wening di sekolahan yang baru, dia baru saja masuk kelas bersama seorang guru. Gadis itu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, sebelum akhirnya mengambil duduk tempat tepat di urutan terakhir, nomor 2. Di belakangnya seorang cowok yang dari tadi tidak menyimak, kelihatannya pria itu paling aneh di antara teman-teman lainnya. Wening mengangguk sopan terhadap calon teman-temannya, lalu duduk dengan tenang. Hai, aku Sylvie, salam kenal ya. Sapa perempuan yang duduk tepat di sebelah Wening. Salam kenal Sylvie, kamu adalah orang pertama yang menyapaku, ujar gadis yang selalu ceria di setiap kesempatan. Nanti ngobrol lagi ya, fokus pelajaran dulu, ujarnya tersenyum. Siap, jawab gadis itu mengangguk setuju. Wajahnya yang periang dan supel tidak kesulitan bagi Wening untuk mudah akrab dengan teman satu kelas. Bahkan gadis itu terlihat langsung dekat dengan beberapa teman perempuan. Wening pikir anak kota akan sombong-sombong dan tidak mau bergaul dengannya, walaupun ada sebagian yang terlihat mendominasi, tapi banyak juga yang baik. Itu Yuda, dia cowok terkul sekelas ini, lo jangan coba-coba deket dengan dia, bisa kena masalah. Jarang ada yang ngobrol, karena dia selalu terlihat anti apalagi sama perempuan. Papar Sylvie menunjuk pada cowok yang duduk tepat di belakang dirinya. Sepanjang mengikuti kegiatan di kelas, pria itu memang tidak banyak berinteraksi dengan lawan jenis. Terlihat bergerombol dengan sesama pria, tapi sedikit aneh. Dasar, apa semua cowok tampan akan terlihat menyebalkan?
Sepertinya begitu, sombong dan tidak peduli, gumam gadis itu menyorot teman satu kelasnya, bernama Yuda. Vi, toilet sebelah mana ya? Tanya Wening butuh ganti. Ia merasa tidak nyaman setelah pertengahan hari. Ayo gue antar, entar nyasar lagi. Mereka keluar kelas sebelum bertemu dengan pelajaran terakhir. Ya, kenapa kamu pindah? Orang tuamu pindah tugas ya? Tebak Sylvie sok tahu. Enggak juga, emang ada suatu hal yang menyebabkan aku harus pindah. Ujarnya ambigu. Tidak mungkin juga, Wening jawab sudah menikah dan ikut suami. Sungguh bukan solusi. Waktu terus bergulir, hingga jam terakhir pun usai. Wening mendadak bingung bagaimana caranya ia pulang. Tidak ada yang menjemput dan lagi gadis itu masih belum hafal jalan. Aduh gimana ini? Om Seno tega banget sih, gak kasih clue apa-apa. Beneran ngajak perang nih orang. Gumam Wening menggerutu, berasa kayak orang hilang. Gadis itu mencoba menghubungi suaminya berkali-kali. Nihil, tidak diangkat sama sekali. Wening hampir menangis di depan sekolahan mengingat hari sudah semakin sore. Dan gadis itu benar-benar masih buta daerah situ. Sementara Seno baru saja selesai meeting bersama klien dan dilanjut makan siang. Pria itu sepertinya lupa kalau ada jadwal baru menjemput istrinya. Waduh, Wening, batin Seno teringat pada istri kecilnya. Usai dari kantor, Seno langsung bertolak menyambangi sekolahan istrinya. Yuk, langsung ke sekolahan, ujar pria itu sembari menghubungi ponsel gadis itu. Namun tak ada jawaban. Bos, sudah sepi, sepertinya sudah pulang, lapor Wahyu menilik gedung pendidikan itu. Dia kemana ya? Apa mungkin sudah pulang? Langsung pulang saja, barangkali sudah di rumah, ujar pria itu sedikit cemas. Sampai di rumah, tak sabar Seno ingin melihat keadaan istrinya. Apakah gadis itu sudah sampai atau belum? Rupanya pria itu dibuat melongo, melihat pemandangan yang tak biasa di depan matanya. Bersambung. Bab 14. Kedua netra itu saling bertemu. Sesaat terdiam baru menyadari posisinya saat ini tidak menguntungkan bagi gadis itu. Sontak Wening menjerit kaget, mendapati suaminya yang terbengong tak jauh dari tempatnya. Dasar om-om mesum, kurang asem, keluar! Bentak gadis itu murka, sembari menyambar bantal lalu menimpuknya dengan gemas. Gadis itu baru saja pulang dengan ojol setelah menunggu beberapa jam suaminya tak kunjung menjemput. Bahkan mungkin lupa kalau punya istri. Wening yang capek dan merasa gerah niat banget membuka beberapa kancing seragam. Merasakan kesejukan ruangan kamar sambil duduk santai di bibir ranjang. Tiba-tiba suaminya masuk tanpa permisi. Tentu saja membuat gadis itu kaget, jengkel setengah mati dan merasa dicurangi. Dengan cepat gadis itu membenahi pakaiannya yang setengah terbuka. Aduh, galak banget sih, ampun deh, iya aku keluar. Saat pria itu menerima amukan istri kecilnya dengan bantal guling. Suasana gaduh pun terdengar hingga ke ruangan lain, membuat seisi rumah ikut geger dan bertanya-tanya. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut? Tanya Bu Yasmin, langsung menghampiri kamar pengantin baru itu ketika mendengar keributan. Mama, ini mah. Mas Seno ngagetin, jawab gadis itu menghentikan aksi brutalnya terhadap suaminya yang kembali terlihat dingin. Sen, kamu jangan kelewatan dong kalau bercanda. Dia tuh baru pulang capek. Kamu jadi suami gak ada perhatian blas. Mana lupa jemput, sungguh terlalu. Bekas Bu Yasmin mengomel. Seno yang merasa difitnah jelas melongo di tempat. Pandai sekali istrinya bersilat lidah. Berani benar dia memutarbalikkan cerita dengan tipu muslihatnya. Heh bocil, mulutmu tukang kibul ternyata. Suruh siapa kaget, dasar lemah. Seno menyeret istrinya ke kamar setelah ibunya beranjak. Siap mengultimatum penuh dendam ke Sumat. Sudah salah ngatain, nyolot lagi. Di mana-mana itu adabnya masuk sopan santun. Permisi kek, ketuk pintu. Bukan main nyelonong kayak maling. Nikmatin banget lagi. Sebel. Kesal gadis itu murka. Kamu lupa ya, kalau ini tuh kamar aku. Seno Adiguna. Kamu tuh numpang di sini. Benalu tidak berguna, merepotkan, ngeselin, nyusahin. Ejek Seno tanpa perasaan. Gila ya, mulutnya gak ngenakin banget kalau ngomong. Untung Anda tuh suami aku, coba bukan. Udah aku sumpel tuh tempat ngomong pakai sepatu. Kesal gadis itu tak ada sopan-sopannya. Wening hendak pergi meninggalkan kamar dengan kesal. Namun Seno malah menarik bajunya dengan kasar, hingga membuat gadis itu kembali menghadapnya dengan beberapa kancing terlepas. Sontak membuat gadis itu kembali murka, melihat mata suaminya yang dengan kurang ajar kembali mengintip mahakarya Tuhan yang spesial pada diri wanita itu. Emang dasar mesum. Wening hendak memukul, namun dengan sigap pria itu menangkap gerakan tangannya yang lincah. Apa? Ayo timbuk kalau bisa. Dasar bocil meresahkan. Umpat Seno menguasai diri, menangkap satu tangan lainnya yang bergerak rusuh membela diri. Pria itu menangkap, lalu mengunci kedua tangan istrinya.
Netranya menyorot tajam dengan senyum menyeringai. Dalam gerakan cepat menggulingkan tubuh gadis itu ke ranjang, mengungkungnya, menguasai medan tanpa perlawanan yang berarti. Haha, lawan ayo, pukul, kata pria itu terkekeh iblis. Sialan nih suami, bisa gawat kalau beneran minta jatah. Tak akan aku biarkan kamu menyentuhku sebelum ada cinta yang tumbuh di antara kita. Batin Wening berjanji pada diri sendiri. Lepasin, minggir om, aku mau teriak kalau om macam-macam. Sok teriak, teriak yang kencang, sepertinya itu menarik. Tantang Seno tak gentar, malah semakin gemas ingin menggodanya. Mama, tolong, aku mau diperkosa. Bukit gadis itu yang membuat Seno terperangah. Rupanya istrinya memang benar tak ada akhlak. Mana ada seorang suami yang mau memperkosa istrinya. Waduh, dasar bocil durhaka. Suami sendiri dituduh pemaksaan. Seno gelagapan sendiri. Karena merasa gemas, pria itu refleks menyumpal mulut istrinya dengan bibirnya. Sejenak Wening terpaku di tempat dengan dua bola mata yang membulat sempurna. Merasakan sentuhan paling baru untuk dirinya, hingga membuat darahnya seakan membeku di tempat. Kaget maksimal dan tak percaya, bibir mereka saling berkenalan. Itu hukuman buat kamu yang punya mulut ember, tukang ngada-ngada dan kurang ajar. Berani lagi teriak-teriak, aku tambahin lebih panas. Ujar pria itu menarik diri dari tubuh istrinya, yang masih terlihat syok. Oh, astaga, aku beneran ternoda. Ini kan cuma pertamaku. Dasar om-om mesum. Dari gadis itu menggeram jengkel. Seno sekuat hati menahan diri. Pria itu berlari cepat ke kamar mandi, menguasai gejolak hasratnya, yang kembali muncul sembari membanting pintu cukup keras. Bahkan efek getaran itu membuat lampu di kamar seketika padam. Bersambung.